ketemu lagi ketemu lagi sama aku Prilly Carmelita. Nah, kita langsung aja ya. Hari ini gue mau bahas tentang sesuatu yang pernah gue janjikan di vlog sebelumnya, tentang dokumen apa aja yang dibutuhkan untuk pengurusan visa. Nah, sekarang gue mau bahas khususnya untuk visa gue. Visa gue tuh namanya Partner of Student Work Visa gitu. Jadi pertama itu gue agak bingung, partner ada student, ada work visa, bingung kan. Ternyata tuh jadi bacanya Partner of Student Work Visa. Jadi work visa untuk partner of student. Jadi kan gue kan partner of student. Jadi visa kerja untuk gue sebagai partnernya si Teto gitu. Jadi ini beda ya guys, karena banyak yang tanya nih. Jadi kakak kesini punya work visa, udah dapat job offer dulu belum sebelumnya, udah diterima di perusahaan di sini atau belum? Jawabannya belum ya guys. Jadi gue tuh baru cari kerja pas di sini. Jadi kalau partner of student work visa itu nggak perlu ada job offer. Jadi nanti kalian kalau buka website imigrasi itu di situ tertulis tidak memerlukan job offer. Jadi kalian bisa cari pas di sini. Beda sama work visa. Kalau work visa kalian harus sudah punya job offer, udah ada perusahaan yang mau meng-hire kalian, baru kalian bisa apply work visa. Nah, kalau gue itu karena gue partner of student, meskipun sama-sama work visa, tapi gue tuh statusnya adalah partner of student gitu. Dan nggak semua student bisa bawa partner ya, bisa bawa istri dan anak-anak. Itu nanti mungkin di nextnya akan gue bahas gitu. Terus jadi dokumen yang gue siapin waktu pertama kali gue apply visa itu adalah, yang dibutuhkan itu yang pertama academic record itu transkrip nilai kuliah yang udah dalam bahasa Inggris. Terus ini kayaknya nggak urut deh, nggak apa ya. Terus karena kemarin itu gue pakai sponsor dari nyokap, jadi ada kelihatan nggak sih? Gimana sih caranya? Dari surat dari Bank BCA, dari kayak menyatakan bahwa nyokap gue tuh mensponsori gue untuk berangkat ke sini gitu. Terus rekening gue sendiri dan rekening nyokap. Terus kartu keluarga, ini nggak urut, nggak apa-apa ya, maafin. Kartu keluarga tuh 2, Indonesia dan Inggris. Terus KTP juga 2, Indonesia dan Inggris, jadi yang udah diterjemahkan. Terus foto berapa kali berapa ya, pokoknya foto deh. Terus medical record, jadi nanti kalian kalau misalnya medical check up nanti akan dikasih e-medical gini. Aduh, gimana sih caranya biar kelihatan guys? Ngerti nih, kelihatan gak sih? E-medical. Jadi nanti kalau misalnya kalian, gue kan medical check up di Premier Bintaro, nanti tuh mereka ngirim email e-medical, jadi kayak summary-nya gitu. Terus akte nikah bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Terus motivation letter tuh sebelumnya sorry ya, di video yang sebelumnya kan gue pernah bilang nanti yang mau lihat motivation letter Teto chat aja, DM aja, nanti gue kasih. Ternyata itu nggak boleh ya guys, jadi gue nggak bisa kasih. Jadi gue coba intinya aja ya. My name is Lydia Prilly, nomor paspor kalian berapa? I'm writing to apply for a partner of student work visa in New Zealand. Terus my husband Teto Gilang Prakarsa and I met in. Jadi kalian ceritain tuh your husband, si student sama gue tuh ketemu kapan, menikah kapan, terus pokoknya ceritain sedikit deh. Terus sekarang currently I work, gue tulis gitu ya, currently I work at Pinhome Property Transaction and ceritain tentang perusahaannya sedikit. Abis itu
We have been married for 6 years and have 2 beautiful sons. Namanya siapa gitu. Terus my husband has already been accepted to study in a Bachelor of Construction at SIT gitu. I'm planning to go to New Zealand with my kids and I want to accompany him gitu. Jadi ceritanya tuh gue tuh datang ke sini mau nemenin suami gue gitu. Jadi jangan ada kata-kata gue pengen banget tinggal di New Zealand, gue pengen menetap di New Zealand, tuh jangan guys. Itu tuh big no, itu nggak boleh. Jadi kalian harus seolah-olah tuh kalian mau kesini tuh emang mau nemenin suami, dan ibarat tuh nggak ada niat mau tinggal di sini. Jadi emang ya abis selesai belajar terus pulang gitu lah, ibaratnya kayak gitu. Jadi pokoknya gue dikasih tauin sama agent gue tuh jangan terlihat seperti kita tuh emang tujuannya tuh mau resident gitu. Jangan ditulis, jangan di state gitu. Terus paspor, terus ijazah bahasa Indonesia, bahasa Inggris, terus SKCK internasional ya, jangan lupa SKCK internasional. Terus SKCK-nya udah yang dalam bahasa Inggris. Udah, itu aja. Oh, apa itu? Udah, itu aja dokumennya. Nah, yang satu lagi, untuk membuat visa partner ini, kalian harus bikin evidence relationship. Bentar, gue cari relationship evidence, apa namanya ya? Oh, relationship evidence. Itu guys, waktu gue tuh nggak punya apa, kayak nggak punya contoh, nggak punya pegangan gitu waktu bikin relationship evidence. Ada sih punyanya Arya sama Inov dulu waktu mereka ngajuin visa, cuman tetap aja gue baca bingung gitu. Jadi pengen tahu lagi ada contoh apa lagi sih, tapi tuh susah banget carinya waktu itu. Akhirnya gue udah nggak tahu, akhirnya gue bikin mirip aja sama si punya Arya sama Inov. Jadi intinya begini guys, bikin kayak kayak cerita gitu, relationship history. Ini gue judulnya nih nanti gue kasih lihat ya di abis ini. Relationship history, jadi cerita Teto Gilang Prakarsa first met Lydia Prilly in January 2015. Di cerita Prilly adalah Prilly adalah kakak tertua dari my best friend, dari Arya, dan pokoknya diceritain dari awal. Terus Desember 2015 we held an engagement. Jadi dari ketemu, engagement, terus pokoknya timeline-nya tuh kalian harus jelas, dari ketemu, kenalan, kalau gue kan ada engagement, terus menikah, terus hamil pertama, hamil kedua, sampai saat ini gitu. Jadi berparagraf gitu, jadi bikin ceritanya lengkap. Tapi gue kemarin cuman satu lembar doang, satu lembar. Terus abis itu harus ada foto-foto guys, foto-foto dari mana ya? Nih, photos of family. Nih foto-foto nih. Ini tuh foto banyak banget kan? Harus ada foto-foto ya. Jadi ada foto gue ada pacaran, tunangan, foto pre-wed, foto pernikahan, foto siraman anak pertama, foto baptis koko, foto keluarga besar, foto foto waktu hamil kembara, foto kembar lahir, sampai foto yang ada lengkap berempat gitu. Jadi dari timeline itu terus ada foto-fotonya. Cuman gue nggak bisa yang masukin foto, gue nggak bisa bikin kayak gitu. Jadi cerita dulu, abis itu di lembar berikutnya semua isinya foto-foto gitu. Nggak apa-apa kok ternyata kayak gini gitu. Jadi intinya ini tuh adalah jadi si imigrasi tuh biar percaya bahwa gue nih partner yang mau ikut student kesini, ini adalah bener-bener partner, adalah bener-bener istrinya. Karena kayaknya di sini kayaknya akta nikah aja tuh nggak cukup kuat gitu. Terus jadi kan ada foto-fotonya semua. Terus selanjutnya
ada evidence of joint travel together. Evidence of joint travel. Jadi untungnya dulu waktu gue ke ke New Zealand tahun 2000 berapa nih ya? Tahun 2018 itu kan kita pakai Dwi Daya. Itu tuh ada ininya, ada kayak ada invoice-nya gitu. Nama-namanya siapa aja yang pesertanya, ada lengkap, ada Prilly, Teto, Kelana, terus ada bokap nyokap gue, pokoknya sekeluarga besar lengkap ada namanya situ. Ada sebentar ya. Ada sebentar dulu. Terus akte lahir anak-anak, jadi akte lahir Kelana, akte lahir kembara. Terus insurance policy, jadi kita kan ada asuransi. Untungnya tuh ada kan tadi kan udah membuktikan kalau Prilly dan Teto adalah suami istri. Nah, untuk membuktikan Teto dan Kelana, Teto dan kembara adalah ayah dan anak, itu pakai insurance policy. Jadi kan pemegang polisnya Teto, tertanggungnya Kelana, nama pemegang polisnya gua, tertanggungnya kembara gitu. Jadi kita bagi-bagi, jadi emang kayak jelas gitu loh, ini emang bapaknya, ini emang ibunya, ini anak-anaknya gitu. Terus invoice with same home. Tuh, invoice with same home. Apa itu? Itu adalah billing. Ini gue juga, serius nih butuh kayak ginian. Ternyata emang iya butuh, guys. Jadi kayak, gimana sih caranya? Invoice Tokopedia sama Shopee. Itu gue lampirin semuanya. Jadi invoice, Teto kan pakai Tokopedia, gue pakainya Shopee. Jadi kita kasih invoice Shopee sama Tokopedia, dan alamat kita sama gitu. Jadi membuktikan kalau kita tinggal di rumah yang sama. Terus abis itu ini juga nih yang bikin gue agak pusing. Letter of support itu jadi surat dari beberapa orang, dari banyak orang yang menerangkan kalau iya, gue tuh kenal sama Prilly, gue tuh kenal sama Teto, mereka bener suami istri gitu. Jadi kemarin gue minta dari bokap, nyokap, Arya, terus teman gereja, teman kantor, bosnya Teto, terus teman kita yang ada di sini di New Zealand beberapa. Jadi mereka bikin surat. Jadi kan ceritanya beda-beda kan. Jadi misal teman gereja, gue kenal Prilly di gereja, dia sudah bergereja di sini selama bertahun-tahun, dia nih orangnya baik, gini, dan dia punya suami namanya Teto Gilang, dan anak-anaknya namanya ini. Nanti teman kantor, iya gue adalah manajer Teto, dan dia bener, intinya gitu. Intinya dari beberapa orang kemarin tuh gue 10 orang gue minta tolong bikin surat. Jadi mereka bikin surat cerita itu, terus mereka kasih emailnya. Jadi harus ada email kalau imigrasinya mau confirm gitu. Jadi harus kasih email dan tanda tangan. Oke? Gitu. Kemarin itu gue cukup makan waktu lama nih untuk nyiapin relationship evidence. Karena kalau yang lainnya kan cuma dokumen yang yang kita udah punya gitu, tinggal kita translate. Kalau ini kan gue harus ngumpulin, terus harus bikin. Udah sih, itu aja kok. Itu aja. Ya yang makan waktu sih paling letter of relationship tadi tuh, yang cerita dari awal sampai yang terkini, sama yang letter of support, karena kan kita nunggu dari teman-teman kan gitu. Atau enggak ya kemarin ada juga sih yang gue udah bikinin, jadi mereka tinggal tanda tangan gitu lah. Udah kok, itu aja. Kalau anak-anak cuma butuh dokumen-dokumen aja gitu, sama motivation letter. Udah. Oke, segitu dulu aja. Apa lagi ya? Udah itu dulu aja. Nanti kalau misalnya ada lagi yang dibutuh. Ini kan nanti gue bulan Desember mau perpanjang visa nih. Doain ya guys, semoga visanya approve semua, Teto, gue dan anak-anak semoga semuanya approve, dan nanti gue update lagi apa aja yang dibutuhin. Oke, dan gimana proses pengurusan perpanjangan visa gue nanti. Oke guys, thank you banget udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you, bye-bye.